Mertuaku dan suamiku mati-matian membela wanita simpanan yang sedang hamil itu. Mereka menamparku di depan umum, menghinaku mandul dan tak berguna. Mereka tidak tahu, wanita itu hanyalah wanita malam yang menjebak suamiku demi mencari ayah untuk bayi haramnya. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu seharusnya menjadi malam yang sempurna. Udara terasa sejuk, dan lampu-lampu kristal di ballroom hotel bintang 5 itu memancarkan cahaya kemasan yang mewah. Aku berdiri di sudut ruangan, merapikan kebaya modern berwarna marun yang membalut tubuhku. Aku sudah mempersiapkan acara perayaan ulang tahun pernikahan mertuaku yang ke-40 ini selama berbulan-bulan. Semua detail, mulai dari bunga lili putih kesukaan ibu mertuaku, hingga hidangan penutup yang didatangkan khusus dari koki ternama, aku yang mengurusnya. Aku ingin menjadi menantu yang sempurna. Aku ingin menunjukkan kepada keluarga besar suamiku bahwa meski aku belum bisa memberikan keturunan setelah 5 tahun menikah, aku tetaplah istri yang berbakti dan bisa diandalkan. Namun, senyum yang sejak tadi kupasang perlahan mulai terasa kaku. Anggara, suamiku yang biasanya selalu menggenggam tanganku di acara-acara keluarga, malam ini tampak sangat gelisah. Dia terus-menerus memeriksa ponselnya, matanya sesekali melirik ke arah pintu masuk, seolah sedang menunggu kedatangan seseorang yang sangat penting. Saat aku mendekatinya dan menyentuh lengannya dengan lembut untuk menawarkan segelas minuman, dia justru menepis tanganku dengan kasar. Tatapannya dingin, tidak ada lagi kehangatan yang dulu selalu membuatku jatuh cinta padanya. "Mas, kamu kenapa? Ada masalah di kantor?" Tanyaku pelan, berusaha menutupi kekhawatiranku agar tidak terdengar oleh kerabat lain yang sedang asyik mengobrol di meja sebelah. "Bisa tidak kamu diam saja, Sandra? Jangan terus-terusan menggangguku. Aku sedang pusing," desis Anggara tajam. Kata-katanya menusuk tepat di ulu hati. Aku hanya bisa menunduk, menahan perih yang tiba-tiba menyergap. Di sisi lain ruangan, ibu mertuaku sedang dikelilingi oleh paman dan bibi dari pihak keluarga Anggara. Aku bisa mendengar sayup-sayup percakapan mereka. Seperti biasa, topik utamanya tidak jauh-jauh dari urusan anak. Sesekali mata ibu mertuaku melirik ke arahku dengan tatapan merendahkan. Aku tahu apa yang mereka bicarakan. Mereka pasti sedang membahas rahimku yang kosong. Mengasihani Anggara yang nasibnya malang karena menikahi wanita yang tidak bisa memberinya penerus keluarga. Aku sudah kebal dengan semua bisikan itu, meski rasanya tetap saja menyakitkan. Aku sudah mencoba segalanya, dari program bayi tabung hingga pengobatan alternatif. Namun Tuhan belum juga memberikan kepercayaan itu kepada kami. Tiba-tiba, suasana di dalam ballroom yang tadinya dipenuhi tawa dan obrolan seketika hening. Pintu utama terbuka lebar. Aku menoleh, dan saat itulah duniaku seolah berhenti berputar. Seorang wanita muda berjalan masuk dengan langkah percaya diri. Dia mengenakan gaun sutra berwarna merah menyala yang sangat ketat, mencetak jelas perutnya yang sudah membuncit, mungkin sekitar 6 atau 7 bulan. Wajahnya dipoles riasan tebal, bibirnya merah merona, dan senyumnya menyiratkan sebuah kemenangan. Aku tidak mengenalnya, tapi entah mengapa perasaanku langsung menjadi sangat tidak enak. Jantungku berdebar kencang, firasat buruk menyelimuti pikiranku. Wanita itu berjalan lurus melewati kerumunan tamu yang terdiam keheranan. Matanya tertuju tepat pada satu orang, suamiku, Anggara. Aku melihat Anggara pucat pasi, namun ada kilat kelegaan di matanya. Tanpa sadar, aku melangkah maju, menghalangi jalan wanita itu sebelum dia bisa mencapai suamiku. "Maaf, Anda siapa? Sepertinya Anda salah ruangan. Ini acara tertutup untuk keluarga besar kami," ucapku dengan nada sopan namun tegas, mencoba menjaga wibawa di depan ratusan pasang mata yang kini menatap ke arah kami. Wanita itu berhenti. Dia menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan, lalu tertawa kecil yang terdengar sangat menjengkelkan. "Oh, jadi ini yang namanya Sandra? Istri sah yang tidak berguna itu?" ucapnya dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh orang-orang di sekitar kami. Darahku mendidih. "Apa maksud Anda bicara seperti itu? Tolong keluar dari sini sekarang juga, atau saya akan memanggil petugas keamanan," ancamku. Suaraku mulai meninggi karena emosi yang tak tertahankan. Namun, wanita itu sama sekali tidak gentar. Dia malah melangkah lebih dekat kepadaku, wajahnya menantang. "Kenapa aku harus keluar? Aku ke sini diundang. Lagi pula,
Aku membawa cucu pertama untuk keluarga ini, ucapnya sambil mengelus perut buncitnya dengan sengaja. Aku terkesiap. Nafasku tercekat di tenggorokan. Mataku beralih ke arah Anggara, mencari bantahan, mencari pembelaan. Namun, Anggara hanya diam, menunduk, tidak berani menatap mataku. Fakta itu menghantamku seperti godam-godam raksasa. Suamiku berselingkuh, dan wanita ini sedang mengandung anaknya. Mas, apa maksudnya ini? Suaraku bergetar, air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Sebelum Anggara sempat menjawab, wanita itu, yang belakangan ku ketahui bernama Sheila, melakukan sebuah aksi yang sangat licik. Saat aku mengambil satu langkah mundur karena syok, Sheila tiba-tiba menjerit keras dan menjatuhkan dirinya ke lantai. Dia memegangi perutnya sambil menangis histeris. Aduh, sakit. Kenapa Mbak Sandra dorong aku? Aku tahu Mbak benci sama aku, tapi tolong jangan sakiti anakku. Ini darah daging Mas Anggara. Teriak Sheila, suaranya menggema di seluruh penjuru ballroom. Semua orang terkejut. Suasana menjadi kacau balau. Aku berdiri mematung, sama sekali tidak menyentuhnya. Namun, sebelum aku sempat membela diri, sebuah bayangan hitam melesat ke arahku. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Kepalaku sampai tertoleh ke samping. Telingaku berdenging hebat, rasa panas dan perih menjalar dari pipiku hingga ke seluruh saraf di kepalaku. Aku memegang pipiku yang berdenyut, menatap tidak percaya pada sosok di depanku. Anggara. Suami yang selama 5 tahun ini kulayani dengan sepenuh hati, baru saja menamparku di depan seluruh keluarga besarnya demi seorang wanita simpanan. Kamu gila, Sandra. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan anakku dan Sheila, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bentak Anggara dengan mata melotot, urat-urat di lehernya menonjol keluar. Dia sama sekali tidak peduli padaku. Dia langsung berlutut dan memeluk Sheila yang masih berpura-pura menangis kesakitan. Air mataku akhirnya jatuh. Tangisku pecah, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Dadaku sesak, rasanya seperti ada ribuan jarum yang menusuk-nusuk jantungku. Aku menatap sekeliling. Harapanku untuk mendapatkan pembelaan hancur berkeping-keping saat melihat ibu mertuaku berjalan mendekat dengan wajah merah padam karena marah. Alih-alih menenangkan situasi, ibu mertuaku justru menunjuk tepat ke depan wajahku. Dasar perempuan jahat. Perempuan tidak tahu diri, teriak ibu mertuaku dengan suara melengking. Sudah untung anakku tidak menceraikanmu meski kamu mandul. Kamu itu perempuan tak berguna. Tidak bisa memberi keturunan, tapi berani-beraninya kamu mau membunuh cucuku satu-satunya. Hinaan itu terlontar begitu saja dari mulut ibu mertuaku, menghancurkan sisa-sisa harga diri yang kumiliki. Semua mata menatapku dengan pandangan menghakimi, jijik, dan mencemooh. Tidak ada satupun yang bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada satupun yang peduli bahwa akulah korban di sini. Akulah istri sah yang dikhianati. Dengar semuanya, teriak ibu mertuaku lagi, kali ini menghadap ke arah para tamu. Mulai malam ini, saya nyatakan bahwa Sheila adalah menantu saya. Dia yang akan memberikan penerus untuk keluarga ini. Dan perempuan mandul ini, dia bukan siapa-siapa lagi bagi kami. Kata-kata itu bagaikan vonis mati bagiku. Aku dipermalukan, diinjak-injak, dan dibuang begitu saja bagaikan sampah. Di tengah panggung sandiwara yang menyakitkan ini, aku melihat Sheila menyembunyikan senyum licik di balik pelukan Anggara. Mereka menang. Mereka berhasil menghancurkanku malam ini. Namun, di tengah rasa sakit dan kehancuran yang teramat sangat, entah dari mana datangnya, sebuah kekuatan kecil muncul di dasar hatiku. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Aku menegakkan punggungku, mengangkat daguku tinggi-tinggi. Aku menatap lurus ke arah Anggara dan ibu mertuaku secara bergantian. Pandanganku kini berubah menjadi sangat dingin dan kosong. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku tidak menangis, tidak menjerit, tidak memohon. Aku berbalik, melangkahkan kakiku dengan mantap membelah kerumunan orang-orang yang berbisik-bisik menatapku. Aku berjalan keluar dari ballroom itu, meninggalkan kemewahan palsu dan keluarga pengkhianat itu di belakangku. Malam ini, mereka boleh tertawa dan merayakan kemenangannya di atas penderitaanku. Tapi aku bersumpah dalam hati, air mataku malam ini adalah air mata terakhir yang jatuh untuk laki-laki pecundang bernama Anggara. Hujan turun dengan sangat deras malam itu, seolah langit ikut menangisi kehancuranku. Aku menyetir mobil menembus jalanan kota yang basah dengan pandangan yang kabur oleh sisa-sisa air mata.
Pikiranku kosong. Suara tamparan Anggara dan hinaan ibu mertuaku terus terngiang-ngiang di kepalaku, berputar seperti kaset rusak yang menyiksa mentalku. Saat aku membelokkan mobil memasuki halaman rumah kami, dadaku kembali terasa sesak. Rumah bertingkat 2 dengan cat putih yang elegan ini adalah impian kami berdua. Kami membangunnya dengan susah payah, memilih setiap perabotannya bersama-sama, dan merencanakan kamar mana yang akan menjadi kamar anak kami kelak. Kini, rumah ini terasa seperti kuburan yang dingin dan sunyi. Tidak ada lagi cinta di dalamnya, yang tersisa hanyalah kebohongan dan pengkhianatan yang menjijikkan. Aku melangkah masuk, membiarkan tubuhku yang basah kuyup karena hujan meneteskan air ke lantai kayu yang selalu kujaga kebersihannya. Aku berjalan terhuyung-huyung menuju kamar utama. Sesampainya di sana, pertahananku akhirnya runtuh. Aku jatuh berlutut di lantai, memeluk lututku sendiri, dan menangis sejadi-jadinya. Aku berteriak, meluapkan semua rasa sakit, kecewa, dan amarah yang sejak tadi kutahan. Bagaimana bisa dia melakukan ini padaku? Bagaimana bisa dia tega berselingkuh dan menghamilkan wanita lain di saat aku sedang berjuang mati-matian mengikuti berbagai terapi hormon yang menyakitkan demi memberinya anak? Bagaimana bisa dia lebih mempercayai wanita licik itu daripada istri yang sudah menemaninya dari nol? Berjam-jam aku menangis di lantai yang dingin hingga air mataku benar-benar mengering. Tidak ada lagi yang tersisa selain rasa lelah yang luar biasa. Aku memaksa diriku bangkit. Aku berjalan menuju lemari pakaian dan menarik koper besarku. Aku mulai memasukkan pakaianku satu persatu. Aku tidak akan tinggal di rumah ini 1 detik pun lebih lama. Aku tidak sudi berbagi atap dengan laki-laki pengkhianat. Saat aku sedang sibuk melipat baju, suara bantingan pintu depan terdengar sangat keras hingga membuatku terlonjak. Langkah kaki yang berat dan terburu-buru menaiki tangga. Tak lama kemudian, pintu kamar didorong dengan kasar. Anggara berdiri di ambang pintu, kemejanya berantakan, dan wajahnya dipenuhi amarah. Dia tidak datang untuk meminta maaf. Dia berjalan cepat ke arahku, meraih koper yang sedang kuisi, lalu melempar isinya ke sembarang arah. Pakaianku berhamburan di lantai. Apa-apaan ini? Kamu mau kabur setelah mempermalukanku di depan keluargaku dan hampir membunuh anakku. Bentaknya dengan suara menggelegar. Aku menatapnya dengan tatapan jijik. Aku yang mempermalukanmu? Atau kamu yang mempermalukan dirimu sendiri dengan membawa pelacur hamil ke acara keluargamu? Balasku dengan suara dingin dan tenang, membuat Anggara semakin tersulut emosi. Jaga mulutmu, Sandra. Sheila itu perempuan baik-baik. Dia tidak seperti kamu yang mandul dan penuh kebencian. Teriak Anggara sambil menunjuk wajahku. Anggara kemudian merogoh saku jasnya dengan kasar dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Dia melemparkan amplop itu tepat ke wajahku hingga jatuh ke lantai. Itu surat cerai. Tanda tangani besok pagi. Dan ingat, kamu keluar dari rumah ini hanya dengan pakaian yang menempel di badanmu. Kamu tidak berhak atas sepeser pun harta Gonogini. Rumah ini, mobil, dan semua tabungan adalah milikku dan calon anakku. Kamu mengerti? Ancamnya tanpa perasaan. Aku menatap amplop coklat itu, lalu menatap wajah laki-laki yang pernah sangat kucintai ini. Tidak ada lagi rasa sedih. Hatiku sudah membeku. Laki-laki di depanku ini hanyalah orang asing yang serakah dan buta. Ambil saja semuanya, Mas. Ucapku pelan namun sangat tajam. Harta bisa dicari, tapi harga dirimu sudah hancur tak tersisa. Silakan hidup bahagia dengan wanita simpananmu itu. Tapi ingat, apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Anggara mendengus meremehkan, lalu berbalik dan keluar dari kamar tanpa menoleh lagi. Suara pintu depan yang dibanting dengan keras menandakan bahwa dia sudah pergi meninggalkanku sendiri, kembali ke pelukan wanita itu. Setelah keadaan kembali hening, aku melanjutkan mengemasi barang-barangku yang berserakan. Aku tidak akan mematuhi perintahnya untuk pergi dengan tangan kosong. Aku akan membawa semua barang pribadiku dan dokumen-dokumen pentingku. Saat aku membereskan tumpukan kemeja Anggara yang tanpa sengaja ikut terlempar dari lemari, sebuah benda keras jatuh ke lantai. Sebuah tablet lama milik Anggara yang jarang dia gunakan. Benda itu tergeletak dengan layar menghadap ke atas. Entah karena firasat atau sekadar dorongan hati, aku mengambil tablet itu. Aku tahu kata sandinya, itu adalah tanggal pernikahan kami, sebuah ironi yang menyedihkan. Layar terbuka, menampilkan deretan aplikasi. Aku berniat mengabaikannya, namun mataku tertuju pada aplikasi pesan instan yang masih terhubung dengan nomor pribadi Anggara. Tanganku sedikit gemetar saat aku membuka aplikasi tersebut.
Pesan teratas bukanlah dari Sheila, melainkan dari sebuah nomor tak dikenal. Pesan itu sangat singkat namun memicu rasa ingin tahuku yang luar biasa. Bos, tagihan dari Velvet Lounge bulan ini belum lunas. Nona Sheila open table VIP 3 malam berturut-turut minggu lalu. Totalnya 45 juta. Mau ditransfer kemana? Dahiku berkerut. Velvet Lounge? Itu adalah klub malam eksklusif yang sangat terkenal di kota ini, tempat di mana hiburan malam dan wanita penghibur kelas atas berkumpul. Apa yang dilakukan Sheila, seorang wanita yang diklaim baik-baik oleh Anggara, menghabiskan puluhan juta di klub malam saat dia sedang hamil tua? Dan kenapa tagihannya dikirim ke suamiku? Jantungku berdegup lebih cepat. Naluri perempuanku berteriak bahwa ada sesuatu yang sangat salah di sini. Aku mulai menggali lebih dalam, membuka galeri foto yang tersinkronisasi, mencari folder-folder tersembunyi, membaca riwayat obrolan Anggara dengan teman-temannya yang selama ini tidak pernah kusentuh. 1 jam berlalu, dan aku menemukan sebuah bukti transaksi kartu kredit Anggara yang selama ini selalu dia sembunyikan dariku. Transaksi bernilai ratusan juta rupiah yang mengalir ke berbagai butik mewah, perhiasan, dan yang paling mengejutkan, transfer rutin ke rekening seseorang bernama Mami Rosa, dengan keterangan, booking fee Nona S. Booking fee? Mataku membelalak lebar. Potongan-potongan teka-teki itu mulai menyatu di kepalaku. Sheila bukan sekadar selingkuhan biasa yang ditemui Anggara di kafe atau di kantor. Sheila adalah wanita malam. Dan suamiku, laki-laki bodoh yang mengusirku malam ini, telah menjadi mesin ATM berjalannya. Tiba-tiba, rasa sakit di dadaku menghilang tanpa bekas. Air mataku sudah benar-benar kering. Sebagai gantinya, sebuah energi baru mengalir deras di nadiku. Energi yang gelap, dingin, dan mematikan. Amarahku kini telah bermetamorfosis menjadi sebuah dendam yang terstruktur. Aku bangkit berdiri, menatap pantulan diriku di cermin besar di sudut kamar. Wajahku terlihat sembab, namun mataku menyala dengan tekad yang mengerikan. Senyum sinis perlahan terukir di bibirku. Mereka telah mempermalukanku. Mereka telah menghancurkan hidupku dan menghinaku mandul. Mereka pikir mereka sudah menang karena berhasil menyingkirkanku dari rumah ini. Kalian salah besar, bisikku pada pantulanku di cermin. Aku mengambil ponselku dan menyalin semua bukti yang kutemukan di tablet itu ke penyimpanan pribadiku. Aku tidak akan menangis lagi. Aku tidak akan menjadi istri yang lemah dan terbuang. Mulai detik ini, aku akan membongkar semua topeng busuk wanita itu. Aku akan membiarkan Anggara dan keluarga sombongnya itu jatuh ke dalam jurang yang mereka gali sendiri. Sinar matahari pagi memaksa masuk melalui celah gorden kamar hotel kelas menengah yang kusewa semalam. Mataku terasa panas dan bengkak. Namun anehnya, hatiku terasa sangat ringan. Tidak ada lagi beban untuk menjadi istri yang sempurna. Tidak ada lagi keharusan untuk menelan ludah setiap kali ibu mertuaku menyindir soal anak. Aku bangkit dari tempat tidur, menatap koper besarku yang tergeletak di sudut ruangan. Semalam, setelah menemukan bukti-bukti mencengangkan di tablet usang milik Anggara, aku langsung pergi dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Aku membiarkan Anggara terlelap dalam kebodohannya sendiri. Tujuan pertamaku pagi ini adalah menemui Rina, sahabat karibku sejak masa kuliah. Rina adalah seorang pengacara muda yang cerdas, tajam, dan memiliki koneksi yang sangat luas di kota ini. Jika ada satu orang yang bisa membantuku menguliti kebohongan Sheila dan Anggara, orang itu adalah Rina. Aku menghubunginya dan kami sepakat untuk bertemu di sebuah kedai kopi tersembunyi yang sepi pengunjung di pinggiran kota, jauh dari jangkauan mata-mata keluarga suamiku. Saat aku tiba, Rina sudah duduk di pojok ruangan dengan 2 cangkir kopi hitam di atas meja. Begitu melihat wajahku, dia langsung berdiri dan memelukku erat. Aku tidak menangis lagi, dan Rina menyadari perubahan itu. Dia menatap mataku lekat-lekat, lalu tersenyum tipis. Dia tahu bahwa sahabatnya yang dulu selalu mengalah kini telah mati, digantikan oleh sosok yang siap berperang. Aku duduk dan langsung menceritakan kejadian semalam secara runut. Aku menceritakan kedatangan Sheila, tamparan keras Anggara, makian ibu mertuaku, dan puncaknya, temuanku di tablet Anggara. Aku meletakkan ponselku di atas meja, membuka salinan percakapan antara Anggara dengan pihak Velvet Lounge, serta bukti transfer ke rekening seseorang bernama Mami Rosa. Rina membaca semuanya dengan mata membelalak. Wajahnya memerah menahan amarah. Dia menggebrak meja dengan cukup keras hingga beberapa pelanggan lain menoleh ke arah kami. Namun Rina tidak peduli.
Mulutnya mengeluarkan sumpah serapah yang ditujukan untuk Anggara dan keluarga besarnya. Laki-laki brengsek. Bodoh setengah mati. Rutuk Rina sambil memijat pelipisnya. Aku sudah bilang sejak dulu, keluarga suamimu itu terlalu sombong. Dan sekarang, suamimu yang sok pintar itu malah diperas oleh perempuan dari klub malam? Velvet Lounge itu bukan tempat main-main. Sandra. Itu sarang para petinggi dan pengusaha hidung belang menghamburkan uang panas mereka. Aku butuh bukti yang lebih kuat, Rin. Ucapku tenang, mengabaikan emosi Rina yang meledak-ledak. Aku tidak bisa hanya berbekal mutasi rekening ini. Aku butuh tahu siapa Sheila sebenarnya. Aku butuh tahu latar belakangnya, dan yang paling penting, aku butuh tahu siapa ayah kandung dari bayi yang dikandungnya. Aku yakin 100% bayi itu bukan anak Anggara. Sheila hanya mencari kambing hitam yang kaya dan cukup bodoh untuk bertanggung jawab. Rina mengangguk mantap. Dia segera mengambil ponselnya dan memutar sebuah nomor. Aku punya kenalan. Namanya Dimas. Dia mantan jurnalis investigasi yang sekarang bekerja sebagai detektif swasta lepas. Dia sering menangani kasus-kasus perselingkuhan kelas atas dan punya banyak informan di dunia malam, termasuk di Velvet Lounge. Kita akan menyewanya berapapun harganya. Pertemuan dengan Dimas diatur pada sore harinya di sebuah restoran tertutup. Dimas adalah pria berperawakan kurus dengan tatapan mata yang sangat jeli. Dia mendengarkan penjelasanku dengan saksama, mencatat setiap detail, dan memeriksa salinan data dari tablet Anggara. Ketika dia melihat nama Mami Rosa dan foto Sheila yang kudapatkan dari media sosial Anggara, Dimas tertawa sumbang. Ah, Nona Sheila, alias Bella, alias Siska, ucap Dimas sambil bersandar di kursinya. Dia cukup terkenal di kalangan para tamu VIP Velvet Lounge. Dia bukan sekadar pemandu lagu biasa, Mbak Sandra. Dia primadona di sana. Tarifnya sangat mahal, dan dia terkenal pintar menguras kantong tamu-tamunya dengan berbagai alasan melankolis. Mendengar itu, dadaku bergemuruh. Wanita yang dipuja-puja oleh ibu mertuaku sebagai bidadari pembawa penerus keluarga, ternyata adalah primadona dunia malam yang terbiasa berganti nama dan pria. Betapa lucunya sandiwara ini. Saya ingin Anda menggali semuanya, Mas Dimas, kataku dengan nada suara yang nyaris tak terdengar seperti diriku sendiri. Saya ingin tahu jadwalnya, siapa saja klien tetapnya sebelum dia mengaku hamil, bagaimana riwayat medis aslinya, dan apakah dia punya masalah keuangan. Cari tahu segala kebusukannya sampai ke akar-akarnya. Jangan tinggalkan satu celah pun. Dimas tersenyum profesional. Beri saya waktu 3 hari. Saya punya orang dalam di klub itu dan beberapa kenalan di klinik kandungan yang biasa menangani perempuan-perempuan dari tempat seperti itu. Saya akan bawakan Anda paket lengkap yang bisa menghancurkan karir, reputasi, dan masa depan siapa saja. 3 hari berikutnya adalah hari-hari yang terasa sangat panjang namun penuh dengan antisipasi. Aku menyewa sebuah apartemen kecil yang rapi dan mulai menata hidupku yang baru. Ponselku terus berdering menerima pesan dari Anggara yang mendesakku untuk segera menandatangani surat cerai. Dia mengirimkan pesan-pesan kasar, menuduhku membawa kabur beberapa aset kecil, dan terus-menerus memamerkan betapa bahagianya dia sekarang karena Sheila sudah pindah ke rumah kami. Iya, wanita itu sekarang tidur di ranjangku, di rumah yang kubangun dengan keringatku. Tapi aku tidak terpancing. Aku hanya membalas pesan Anggara dengan singkat, memintanya mengirimkan draft surat cerai itu ke alamat pengacaraku, Rina. Aku sengaja mengulur waktu. Aku ingin mereka terbang setinggi-tingginya, agar ketika mereka jatuh nanti, rasanya akan sangat menghancurkan. Tepat pada hari keempat, Dimas menghubungiku. Dia memintaku datang ke kantor Rina. Saat aku tiba, Dimas sudah duduk di ruang rapat dengan sebuah map tebal berwarna hitam di atas meja. Wajahnya menunjukkan kepuasan seorang pemburu yang berhasil menangkap mangsa besarnya. Mbak Sandra, siap-siap terkejut. Dugaan Anda benar 100%. Suami Anda murni hanyalah seorang pria bodoh yang terjebak permainan kasino. Buka Dimas sambil mendorong map hitam itu ke arahku. Tanganku sedikit gemetar saat membuka map tersebut. Lembar pertama adalah salinan KTP asli Sheila. Nama aslinya jauh dari kesan mewah. Lembar berikutnya adalah rentetan foto-foto resolusi tinggi yang diambil di dalam klub malam. Di foto-foto itu, Sheila yang perutnya belum terlalu terlihat buncit sedang duduk di pangkuan pria-pria parubaya yang berbeda. Ada foto dia sedang merokok, memegang gelas minuman keras, dan tertawa lepas tanpa beban. Sangat jauh berbeda dengan sosok wanita lemah lembut yang menangis di acara ulang tahun pernikahan mertuaku tempo hari. Itu belum seberapa,
Sela Dimas menunjuk ke dokumen di halaman selanjutnya. Ini adalah catatan hutangnya. Sheila terlilit hutang pinjaman online ilegal dan hutang kepada seorang bandar judi lokal hingga ratusan juta rupiah. Dia sempat menghilang beberapa bulan karena dikejar penagih hutang. Aku membalik halaman dengan cepat. Bukti-bukti ini terlalu sempurna. Lalu bagaimana dengan kehamilannya? Siapa ayah sebenarnya? Tanyaku penasaran. Dimas tersenyum miring. Nah, ini bagian paling menariknya. Sheila sebenarnya punya seorang kekasih gelap, seorang pria hidung belang yang juga menjadi salah satu investor di klub malam itu. Namanya Hendra. Hendra ini sudah punya istri dan anak. Ketika Sheila hamil dan menuntut tanggung jawab, Hendra menolak keras dan mengancam akan menghancurkan wajah Sheila jika berani mengganggu keluarganya. Dalam keadaan hamil muda, dikejar hutang, dan dicampakkan, Sheila mencari target baru. Saat itulah suami Anda, Mas Anggara, datang ke Velvet Lounge untuk pertama kalinya bersama rekan bisnisnya. Aku terdiam, menyerap setiap informasi yang masuk ke otakku. Anggara, suamiku yang selalu membanggakan kecerdasannya di depan keluarga, ternyata masuk ke dalam perangkap semudah itu. Sheila memanfaatkan Anggara yang saat itu sedang mabuk. Lanjut Dimas. Mereka menghabiskan malam bersama. Beberapa minggu kemudian, Sheila datang kepada Anggara sambil menangis, menunjukkan hasil test pack, dan meyakinkan Anggara bahwa itu adalah anaknya. Sheila tahu Anggara berasal dari keluarga berada dan sangat mendambakan anak karena, maaf, istrinya belum bisa memberikan keturunan. Sheila memainkan peran wanita teraniaya dengan sangat sempurna. Dan Anggara, dengan segala egonya sebagai laki-laki, merasa menjadi pahlawan yang menyelamatkan wanita suci. Aku tertawa. Ya, aku tertawa lepas di ruang rapat itu. Tawa yang getir, dingin, dan penuh dengan rasa jijik. Aku membayangkan wajah ibu mertuaku yang dengan bangga memamerkan Sheila kepada kerabat kami. Aku membayangkan mereka berdua sedang merayakan kehamilan dari benih seorang pria hidung belang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan garis keturunan keluarga mereka yang sangat mereka agung-agungkan itu. Map hitam ini adalah tiketku menuju panggung pertunjukan terakhir. Topeng bidadari Sheila sudah terkelupas sempurna di tanganku, memperlihatkan wajah iblis yang sedang mengeruk harta suamiku. Kini, saatnya menyusun kepingan bukti ini menjadi sebuah bom waktu yang mematikan. Aku akan meledakkannya tepat di wajah mereka semua. Hari demi hari berlalu sejak aku menerima map hitam dari Dimas. Apartemen baruku kini terasa seperti markas komando militer. Dinding ruang tengahku kupenuhi dengan papan gabus besar tempat aku menempelkan berbagai foto, salinan dokumen, dan catatan-catatan kecil. Aku menyusun semuanya bagaikan seorang detektif yang merangkai kronologi pembunuhan. Bedanya, yang akan kubunuh di sini bukanlah nyawa seseorang, melainkan harga diri, kesombongan, dan kebohongan keluarga suamiku. Di sisi lain, kehidupan Anggara dan ibu mertuaku tampaknya sedang berada di puncak kebahagiaan palsu mereka. Meski aku sudah tidak tinggal di sana, aku tidak butuh mata-mata untuk mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Ibu mertuaku, dengan sifat pamernya yang sudah mendarah daging, membagikan seluruh kebahagiaannya di media sosial. Setiap hari, ada saja pembaruan status atau foto baru yang diunggahnya ke Instagram dan Facebook. Suatu pagi, sambil menyeruput kopi hangat, aku membuka akun media sosial ibu mertuaku menggunakan akun palsu. Layar ponselku langsung menampilkan sebuah foto yang membuatku tersenyum sinis. Di foto itu, Sheila duduk di kursi taman belakang rumah, taman yang dulu kurawat dengan tanganku sendiri, mengenakan gaun hamil sutra yang sangat mahal. Di lehernya melingkar sebuah kalung berlian yang berkilau. Ibu mertuaku berdiri di belakangnya, memegang bahu Sheila dengan senyum mengembang bangga. Keterangan fotonya tertulis, menantu kesayangan, bidadari keluarga kami, sedang mengandung penerus tunggal keturunan kami. Tidak sabar menunggu acara syukuran 7 bulanan minggu depan. Semua yang terbaik untuk cucu nenek yang sehat dan kuat. Aku menggeser layar dan menemukan puluhan komentar dari teman-teman arisannya yang memuji kecantikan Sheila dan mengucapkan selamat. Tidak sedikit pula komentar yang secara halus menyindir masa laluku, bersyukur karena akhirnya Anggara mendapatkan wanita yang subur dan normal. Aku hanya menggelengkan kepala. Jika saja mereka tahu bahwa kalung berlian itu dibeli menggunakan uang tabungan bersamaku dan Anggara, dan jika saja mereka tahu bahwa rahim yang mereka agung-agungkan itu berisi anak dari seorang pria hidung belang bernama Hendra. Betapa bodohnya mereka semua. Aku kembali fokus pada papan gabus di hadapanku. Aku harus memastikan bahwa ketika saatnya tiba,
Tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengelak. Bukti pertama dan yang paling fatal adalah rekam medis. Dimas berhasil mendapatkan salinan buku pemeriksaan kandungan Sheila dari sebuah klinik kecil di pinggiran kota, klinik yang dikunjungi Sheila sebelum dia bertemu Anggara. Di dalam buku itu, tertulis jelas usia kandungan Sheila yang sebenarnya. Jika dihitung mundur, waktu pembuahan terjadi tepat 1,5 bulan sebelum Anggara pertama kali menginjakkan kaki di Velvet Lounge. Fakta medis ini tidak bisa dibantah oleh argumen apapun. Usia janin tidak bisa dimanipulasi. Bukti kedua adalah rekaman suara. Ini adalah mahakarya yang didapatkan Dimas dari salah satu informannya yang bekerja sebagai pelayan di Velvet Lounge. Pelayan itu secara diam-diam merekam pembicaraan Sheila dengan rekan sesama wanita malam di ruang rias klub, beberapa hari sebelum Sheila mendatangi acara ulang tahun pernikahan mertuaku. Aku menyalakan laptopku dan memutar file audio itu untuk kesekian kalinya. Suara musik berdentum sayup-sayup di latar belakang, namun suara Sheila terdengar sangat jelas dan tajam. Gila, lu berani banget Shell. Datang ke acara keluarganya, terdengar suara wanita lain. Lalu terdengar suara tawa Sheila yang meremehkan. Ya beranilah. Si Anggara itu cowok paling tolol yang pernah gue temui. Dia itu haus banget pengakuan gara-gara istrinya mandul. Gue tinggal nangis sedikit, bilang ini anaknya, dia langsung percaya 100%. Mamanya juga sama bodohnya, gampang banget dikibulin pakai akting menantu teraniaya. Bulan depan gue minta dibeliin rumah atas nama gue. Kalau udah dapet, tinggal gue ceraiin dia atau gue bawa lari hartanya. Lumayan buat nutupin utang gue ke Bang Hendra. Setiap kali mendengar rekaman itu, rasa puas menjalar di dadaku. Rekaman ini lebih berharga daripada emas murni. Ini adalah senjata pemusnah massal yang akan meruntuhkan seluruh sandiwara mereka dalam hitungan detik. Saat aku sedang sibuk menyalin file audio tersebut ke dalam sebuah flash drive berbentuk elegan, bel pintu apartemenku berbunyi. Aku berjalan ke depan dan mengintip dari lubang pintu. Seorang kurir berdiri di sana memegang sebuah amplop besar berwarna emas yang sangat mencolok. Aku membuka pintu, menandatangani tanda terima, dan membawa amplop itu masuk. Bau parfum mahal yang sering dipakai ibu mertuaku langsung tercium begitu aku membuka segel amplop tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah undangan tebal dengan ukiran huruf emas yang sangat mewah. Undangan syukuran Mitoni, 7 bulanan, kehamilan Nyonya Sheila Anggara. Aku tertawa pelan. Benar-benar luar biasa. Tingkat keangkuhan dan kekejaman keluarga ini sungguh tidak ada batasnya. Mereka sengaja mengirimkan undangan pesta perayaan anak dari selingkuhan suamiku ke alamatku. Padahal proses perceraian kami masih berjalan di pengadilan agama. Ini bukan sekadar undangan. Ini adalah sebuah deklarasi perang. Ini adalah cara ibu mertuaku untuk menginjak-injak harga diriku sekali lagi. Di bawah undangan cetak itu, terdapat secari kertas kecil dengan tulisan tangan ibu mertuaku yang miring dan tajam. Sandra, kalau kamu punya waktu luang dan tidak sibuk meratapi nasibmu, datanglah. Lihatlah bagaimana rupa keluarga yang bahagia dan sempurna. Belajarlah dari Sheila bagaimana menjadi wanita yang sesungguhnya. Jangan lupa segera tanda tangani surat cerai dari anakku agar dia tenang menyambut kelahiran keturunannya. Hinaan demi hinaan terus mereka lemparkan, seolah aku adalah gumpalan debu yang tidak ada harganya. Mereka pikir mereka mengundang seekor domba yang lemah dan terluka untuk menjadi bahan tertawaan di pesta mereka. Mereka tidak tahu bahwa domba itu telah bermutasi menjadi serigala lapar yang siap mencabik-cabik mereka semua. Tentu saja, aku akan datang. Aku tidak akan melewatkan pesta ini demi apapun di dunia. Aku akan datang memenuhi undangan ibu mertuaku, dan aku pastikan aku akan membawa hadiah yang sangat istimewa untuk calon cucu kebanggaannya. Aku menghabiskan sisa minggu itu dengan persiapan yang matang. Aku pergi ke salon terbaik di kota. Aku membeli sebuah gaun malam berwarna hitam elegan yang membalut tubuhku dengan sempurna, lengkap dengan sepatu hak tinggi berwarna senada yang berbunyi tajam setiap kali aku melangkah. Aku memastikan diriku terlihat jauh lebih muda, lebih bersinar, dan lebih mematikan daripada saat aku masih menjadi istri penurut yang kusam di rumah itu. Semua bukti yang kumiliki, foto-foto Sheila di klub, catatan hutangnya, bukti rekam medis asli, dan cetakan transkrip percakapan suaranya, kumasukkan ke dalam puluhan amplop coklat yang rapi. Flash drive berisi video dan rekaman suara kusimpan aman di dalam dompet pestaku. Aku menata amplop-amplop itu ke dalam sebuah kotak hadiah mewah yang kubungkus dengan pita berwarna merah darah. Malam itu, sehari sebelum acara syukuran digelar, aku berdiri di depan cermin besar di kamarku. Aku menatap lurus ke dalam mataku sendiri. Tidak ada keraguan,
Tidak ada ketakutan, dan yang pasti, tidak ada belas kasihan. Aku memegang kotak kado merah itu dengan erat. Kalian mengundangku ke pesta perayaan kalian, bisikku pada pantulan diriku. Maka bersiaplah, karena aku akan memastikan pesta itu menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah kalian lupakan seumur hidup kalian. Malam perayaan syukuran 7 bulanan itu diadakan di sebuah gedung pertemuan mewah yang terletak di pusat kota. Gedung ini terkenal dengan harga sewanya yang selangit, tempat di mana para pejabat dan pengusaha kelas atas sering menggelar acara bergengsi. Melihat kemegahan tempat ini dari luar, aku hanya bisa tersenyum sinis di balik kemudi mobilku. Anggara dan keluarganya benar-benar tidak segan menghamburkan uang demi merayakan kehadiran seorang bayi yang bahkan tidak memiliki setetes pun darah keluarga mereka. Sungguh sebuah ironi yang sangat mahal harganya. Aku memarkirkan mobilku di area valet, menyerahkan kunci kepada petugas dengan gerakan tenang. Malam ini, aku tidak lagi mengenakan kebaya kalem yang dulu selalu kupilih agar terlihat seperti menantu yang penurut. Aku mengenakan gaun malam tanpa lengan berwarna hitam pekat yang menjuntai elegan hingga menyapu lantai, membalut tubuhku dengan lekukan yang pas. Rambutku yang baru dipotong dengan model bob tajam kubiarkan tergerai rapi, membingkai wajahku yang kini dipoles riasan tegas. Lipstik merah marun menyempurnakan penampilanku, menutupi bibir yang dulu selalu gemetar setiap kali menerima hinaan. Aku melangkah memasuki lobi gedung dengan dagu terangkat tinggi, merasakan setiap ketukan hak tinggi sepatuku menggema di lantai marmer. Ketika aku mendorong pintu ganda menuju ruang utama, aroma tajam dari bunga sedap malam dan melati langsung menyergap penciumanku. Ruangan itu disulap sedemikian rupa dengan dekorasi bernuansa emas dan putih. Di tengah ruangan, terdapat sebuah panggung kecil dengan kursi berhias bunga yang megah, tempat di mana sang bidadari akan duduk menerima doa dan puja-puji. Puluhan meja bundar telah terisi penuh oleh tamu undangan yang mengenakan pakaian terbaik mereka. Kehadiranku tidak langsung disadari oleh semua orang, namun perlahan, pandangan demi pandangan mulai menoleh ke arahku. Aku bisa melihat perubahan raut wajah mereka. Mata mereka membelalak, beberapa mulai berbisik-bisik di belakang telapak tangan, dan ada pula yang terang-terangan menunjuk ke arahku. Tentu saja mereka terkejut. Mereka mengenalku sebagai Sandra, istri sah yang dicampakkan, perempuan yang diusir dengan hina, wanita mandul yang tidak berguna. Mereka pasti berpikir aku akan mengurung diri di kamar, menangisi nasib, atau setidaknya tidak punya muka untuk menampakkan diri di acara yang merayakan anak dari selingkuhan suamiku sendiri. Aku terus melangkah membelah kerumunan dengan santai, mengabaikan tatapan iba maupun cemooh dari kerabat Anggara. Di sudut ruangan dekat meja hidangan penutup, aku berpapasan dengan Tante Yuni, adik dari ibu mertuaku yang mulutnya selalu paling tajam di setiap arisan keluarga. Begitu melihatku, Tante Yuni meletakkan gelas minumannya dengan kasar. Wajahnya menampilkan ekspresi terkejut yang bercampur dengan rasa jijik. Astaga, Sandra, kamu benar-benar punya urat malu yang sudah putus ya? Berani-beraninya kamu menampakkan diri di sini. Apa kamu datang untuk mengemis makanan? Atau kamu mau mengemis agar Anggara menerimamu kembali menjadi istri kedua? Ucapnya dengan suara yang sengaja dikeraskan agar orang-orang di sekitarnya bisa mendengar. Aku berhenti melangkah, menatap Tante Yuni dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan datar yang dingin. Selamat malam juga, Tante Yuni. Gaun yang bagus, meski sedikit terlalu ketat untuk ukuran tubuh Tante. Balasku dengan nada suara yang sangat tenang, dibalut dengan senyuman yang tak mencapai mata. Saya datang karena saya diundang secara resmi oleh ibu mertua saya. Lagi pula, sebagai istri sah secara hukum, karena surat cerai kami belum masuk pengadilan, saya rasa saya berhak melihat seperti apa rupa perempuan yang mengambil alih tempat saya. Tante Yuni tampak kehabisan kata-kata, wajahnya memerah karena malu dan marah mendengar balasanku yang tanpa ragu. Belum sempat dia membalas, sebuah tangan besar mencengkeram lenganku dengan sangat kuat dari arah belakang. Apa yang kamu lakukan di sini, Sandra? Suara itu berat, penuh tekanan, dan dipenuhi amarah yang tertahan. Aku menoleh dan mendapati Anggara berdiri menjulang di hadapanku. Dia mengenakan setelan jas berwarna krem yang membuatnya terlihat tampan, namun raut wajahnya sangat berantakan oleh kepanikan. Dia menarikku menjauh dari meja Tante Yuni, membawaku ke sudut ruangan yang agak sepi di dekat tirai panggung. Lepaskan tanganku, Mas. Kamu merusak gaunku, ucapku dingin, menyentak lenganku hingga cengkeramannya terlepas. Anggara menatapku dengan mata melotot, rahangnya mengeras. Kamu gila ya? Kamu sengaja datang ke sini untuk membuat keributan lagi? Kamu mau mempermalukan keluargaku lagi seperti waktu itu?
Pulang sekarang. Sandra, tempatmu bukan di sini. Kamu tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga ini. Desisnya tajam, berusaha menjaga suaranya agar tidak menarik perhatian tamu lain, meski matanya menyiratkan kebencian yang mendalam. Aku merogoh tas tanganku yang elegan, mengeluarkan sebuah amplop coklat yang sangat dia kenali. Aku menyodorkan amplop itu tepat ke dadanya. Jangan terlalu percaya diri, Mas. Aku kesini bukan untuk membuat keributan yang tidak berkelas. Aku hanya datang untuk mengantarkan ini secara langsung. Kamu sangat menginginkan tanda tanganku di surat cerai itu, bukan? Ini, aku sudah menandatanganinya. Silakan proses secepat yang kamu mau. Aku tidak sudi lebih lama lagi terikat dengan laki-laki sepertimu. Anggara menatap amplop itu dengan sedikit kebingungan, lalu merebutnya dari tanganku dengan kasar. Dia membuka sedikit ujung amplop untuk memastikan bahwa tanda tanganku benar-benar ada di atas materai. Begitu dia melihatnya, senyum angkuh langsung terukir di wajahnya. Bahunya yang tadinya tegang kini mengendur. Dia merasa sudah menang telak. Bagus, cibir Anggara, memasukkan amplop itu ke dalam saku bagian dalam jasnya. Akhirnya kamu sadar diri juga. Kamu tahu kamu tidak akan pernah menang melawanku. Kamu wanita mandul yang tidak punya apa-apa, Sandra. Kamu harusnya bersyukur aku tidak menuntutmu atas kerugian mental yang kau berikan pada Sheila. Sekarang, karena urusanmu sudah selesai, silakan pergi dari sini sebelum ibuku melihatmu dan darah tingginya kumat. Oh, jangan terburu-buru mengusir tamumu, Mas. Sebuah suara melengking yang sangat familiar memotong percakapan kami. Dari balik pilar, ibu mertuaku berjalan mendekat dengan langkah penuh kemenangan. Di sebelahnya, Sheila menggandeng lengannya dengan manja. Sheila tampak bersinar dengan gaun sutra dan perhiasan berlian yang kemarin kulihat di media sosial. Perutnya yang buncit sengaja ditonjolkan ke depan, seolah itu adalah piala kebanggaan terbesar yang pernah ada di dunia ini. Ibu mertuaku berhenti tepat di depanku. Dia menatap penampilanku dengan pandangan meremehkan, menilai gaun dan riasanku dengan tatapan sinis. Wah, 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 lihat siapa yang datang. Ternyata undangan dariku benar-benar manjur untuk memancing perempuan tak tahu malu ini keluar dari sarangnya. Hebat sekali kamu, Sandra. Dandananmu malam ini sangat menor. Apa kamu sedang mencoba mencari om-om kaya di acara ini untuk menumpang hidup setelah anakku membuangmu? Kata-kata ibu mertuaku disambut dengan tawa kecil dari Sheila. Wanita malam yang berlagak suci itu menatapku dengan tatapan kasihan yang dibuat-buat. Ibu, jangan begitu, kasihan Mbak Sandra. Mbak Sandra pasti kesepian di rumah barunya. Mbak, terima kasih ya sudah mau datang. Aku tahu ini pasti berat buat Mbak melihat Mas Anggara bahagia bersamaku dan calon anak kami. Tapi Mbak harus kuat ya. Nanti kalau anak ini lahir, Mbak boleh kok datang menengok. Anggap saja seperti anak sendiri. Hitung-hitung memancing rahim Mbak yang kering itu. Setiap kata yang keluar dari mulut Sheila adalah bisa beracun yang dirancang untuk menghancurkan mentalku. Anggara di sebelahnya hanya tersenyum bangga, merangkul pinggang Sheila seolah melindungi aset paling berharga di alam semesta. Mereka bertiga berdiri di depanku, membentuk sebuah benteng kesombongan yang menjulang tinggi, menatapku bagaikan serangga yang layak diinjak. Jika ini adalah Sandra beberapa bulan yang lalu, aku pasti sudah menangis terseduh-seduh dan berlari keluar dari gedung ini dengan perasaan hancur lebur. Tapi malam ini, hatiku sedingin es. Tidak ada satupun dari kata-kata mereka yang berhasil melukaiku. Sebaliknya, kesombongan mereka justru semakin menguatkan tekadku. Aku menikmati setiap detik dari sandiwara mereka, karena aku tahu betul, ini adalah senyum terakhir yang akan mereka ukir di wajah mereka. Aku membalas tatapan mereka satu persatu. Aku tersenyum, sebuah senyum yang sangat manis, lembut, namun memancarkan aura yang membuat Anggara sedikit mengernyitkan dahi karena tidak nyaman. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu, Sheila, ucapku dengan suara yang jernih dan sangat tenang, tanpa sedikit pun nada kemarahan. Kalian tidak perlu khawatir tentang hidupku. Aku baik-baik saja. Aku justru datang ke sini khusus untuk memberikan sebuah hadiah yang sangat istimewa untuk kehamilan Sheila. Sebuah kado yang sudah kupersiapkan dengan sangat matang. Aku jamin, hadiah ini akan sangat tak terlupakan bagi keluarga ini. Ibu mertuaku mendengus keras, melipat tangannya di dada. Hadiah apa yang bisa diberikan oleh perempuan miskin sepertimu? Kami tidak butuh barang murahan darimu. Anggara sudah membelikan semua yang terbaik untuk calon penerus keluarga ini. Simpan saja hadiahmu itu. Oh,
Saya pastikan ibu tidak akan mau melewatkan hadiah yang satu ini. Balasku perlahan, mataku menatap tajam ke kedalaman mata ibu mertuaku, membuat wanita tua itu mendadak terlihat salah tingkah. Ini bukan barang murahan. Ini adalah sebuah kebenaran yang sangat mahal. Sebelum mereka bisa bertanya lebih lanjut tentang maksud perkataanku, suara pembawa acara menggema melalui sistem pengeras suara di seluruh penjuru ballroom. Mohon perhatian kepada seluruh tamu undangan yang terhormat. Acara puncak akan segera kita mulai. Kepada keluarga besar Bapak Anggara, Ibunda tercinta, dan tentu saja bintang utama kita malam ini, Nyonya Sheila yang sedang berbahagia, dipersilakan untuk mengambil tempat di atas panggung. Mendengar pengumuman itu, perhatian Anggara, ibu mertuaku, dan Sheila langsung teralih. Kebanggaan kembali menyelimuti wajah mereka. Ibu mertuaku membenarkan letak selendangnya, menatapku dengan pandangan penuh kemenangan untuk terakhir kalinya. Dengar itu, Sandra, itu adalah panggilan untuk keluarga inti. Sesuatu yang tidak akan pernah kamu rasakan seumur hidupmu. Tontonlah dari bawah sana, dan belajarlah menerima kenyataan bahwa kamu hanyalah masa lalu yang gagal, ucap ibu mertuaku sinis. Mereka bertiga berbalik, berjalan beriringan menuju panggung yang terang benderang, disambut oleh tepuk tangan riuh dari para tamu undangan. Sheila melambaikan tangannya dengan anggun, tersenyum manis ke arah kamera fotografer yang terus memancarkan lampu kilat. Anggara terlihat begitu gagah mendampinginya, sementara ibu mertuaku berdiri di sisi lain dengan dada membusung bangga. Aku berdiri di tempatku, memperhatikan mereka menaiki tangga panggung satu persatu. Tepuk tangan tamu terus bergema, musik tradisional yang syahdu mengalun lembut mengiringi langkah mereka. Di saat itulah, aku bergerak. Aku tidak diam di tempat. Aku berjalan cepat menyusuri bagian belakang ruangan, menuju ke area kendali teknis di mana operator suara dan visual sedang bekerja. Rina dan Dimas sudah mengatur semuanya. Aku hanya perlu memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Aku mengambil napas dalam-dalam, merasakan denyut nadi di leherku berdetak kencang. Kotak Pandora sudah berada di tanganku, dan malam ini, di depan semua orang yang menertawakanku, aku akan membuka kotak itu lebar-lebar. Panggung sandiwara ini akan segera runtuh. Suasana di ballroom mencapai puncak kemeriahannya. Di atas panggung, ibu mertuaku baru saja menyelesaikan pidato panjang lebarnya tentang betapa beruntungnya keluarga mereka mendapatkan sosok menantu seperti Sheila, dan betapa mereka sangat menantikan kelahiran cucu laki-laki yang akan meneruskan kejayaan bisnis keluarga. Tepuk tangan tamu kembali bergemuruh. Pembawa acara kemudian mengambil alih, bersiap memimpin prosesi pemotongan tumpeng raksasa yang berada di tengah panggung. Saat pembawa acara mengangkat mikrofonnya untuk berbicara, aku melangkah keluar dari kegelapan di samping panggung. Aku menaiki tangga panggung dengan langkah yang sangat teratur dan percaya diri. Sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai panggung kayu, menghasilkan suara ketukan tajam yang perlahan menarik perhatian beberapa tamu di barisan depan. Pembawa acara tertegun saat aku tiba-tiba berdiri di sampingnya. Sebelum dia atau siapapun di atas panggung menyadari apa yang terjadi, aku dengan cepat meraih mikrofon dari tangannya. Aku berdiri tepat di tengah panggung, di hadapan ratusan pasang mata yang kini terbelalak kaget. Di belakangku, Anggara, Sheila, dan ibu mertuaku tersentak kaget. Wajah ibu mertuaku langsung berubah menjadi merah padam. Dia melangkah maju dengan tergesa-gesa, tangannya terulur mencoba merebut mikrofon dari tanganku. Sandra, apa yang kamu lakukan di sini? Turun sekarang juga. Petugas keamanan, seret perempuan gila ini keluar. Teriak ibu mertuaku histeris, menunjuk ke arah pintu keluar. Beberapa petugas keamanan mulai bergerak mendekati panggung, namun aku mengangkat tanganku tinggi-tinggi, memberi isyarat agar mereka berhenti. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat, sapaku melalui mikrofon. Suaraku menggema kuat dan jernih di seluruh ruangan, mengalahkan keributan yang mulai timbul. Aku sengaja menggunakan nada suara yang sangat tenang dan bersahabat, membuat para petugas keamanan ragu untuk bertindak kasar padaku di depan umum. Mohon maaf telah menginterupsi acara yang sangat indah ini. Saya Sandra. Mungkin beberapa dari Anda mengenal saya sebagai mantan istri dari Mas Anggara. Ucapku sambil menoleh sedikit ke arah Anggara yang kini berdiri kaku dengan rahang mengeras, matanya memancarkan kepanikan yang luar biasa. Saya berdiri di sini bukan untuk merusak acara. Sebaliknya, saya datang atas undangan resmi dari ibu mertua saya tercinta. Beliau meminta saya datang untuk melihat keluarga yang sempurna ini, dan untuk memberikan hadiah kepada Nyonya Sheila. Aku tersenyum manis ke arah Sheila yang kini mulai memucat.
Tangan wanita itu mencengkeram lengan Anggara dengan sangat erat. Karena keluarga ini sangat menyukai transparansi dan kebanggaan, saya merasa hadiah saya tidak pantas diberikan secara sembunyi-sembunyi di belakang panggung. Hadiah ini harus dilihat oleh semua kerabat dan kolega bisnis yang hadir di sini. Hadiah ini adalah sebuah kepingan kejujuran. Aku menoleh ke arah ruang kendali teknis di lantai 2, lalu memberikan anggukan kecil. Dimas, yang telah menyamar sebagai salah satu kru vendor visual malam itu, langsung menjalankan tugasnya. Tiba-tiba, musik latar yang sedari tadi mengalun syahdu terhenti secara paksa. Lampu utama di dalam ballroom meredup. Sebagai gantinya, layar LED raksasa yang berada tepat di belakang panggung, yang tadinya menampilkan foto mesra Anggara dan Sheila, mendadak berkedip. Layar itu berubah menjadi hitam selama 2 detik, sebelum akhirnya menampilkan sebuah gambar dokumen yang sangat besar dan jelas. Suasana ruangan menjadi hening seketika. Ratusan mata tertuju pada layar raksasa itu. Mari kita mulai dari hadiah pertama, ucapku dengan suara dingin yang memecah keheningan. Apa yang Bapak dan Ibu lihat di layar adalah rekam medis resmi dari sebuah klinik kandungan atas nama Sheila, alias Bella, alias Siska. Seperti yang kita tahu, keluarga ini sedang merayakan usia kandungan yang ke-7 bulan. Aku menjeda ucapanku, membiarkan para tamu membaca tulisan di layar yang sengaja diberi lingkaran merah terang. Namun, rekam medis asli dan hasil pemeriksaan ultrasonografi dari dokter menunjukkan bahwa usia janin yang dikandung Sheila saat ini sudah memasuki bulan ke-8, hampir 9 bulan. Jika kita berhitung mundur, pembuahan terjadi tepat 1,5 bulan sebelum Mas Anggara bahkan mengenal Sheila untuk pertama kalinya. Helaan napas kaget terdengar serentak dari para tamu. Bisik-bisik yang tadinya pelan kini berubah menjadi kasak-kusuk yang riuh. Di atas panggung, Anggara menatap layar raksasa itu dengan mata terbelalak. Wajahnya berubah sepucat kapas. Dia menoleh ke arah Sheila secara perlahan. "Sheila, apa maksudnya ini?" Suara Anggara bergetar, tatapannya penuh dengan kebingungan dan ketidakpercayaan. "Mas, itu bohong. Itu palsu. Sandra memfitnahku," jerit Sheila dengan suara melengking. Air mata palsunya langsung mengalir deras. Dia mencoba memeluk lengan Anggara, namun kali ini, Anggara menepisnya dengan kasar. "Oh, jangan terburu-buru menangis, Sheila. Kita baru saja mulai," potongku tanpa ampun. Aku kembali memberi isyarat ke ruang kendali. Layar di belakangku berubah lagi. Kali ini bukan dokumen yang membosankan, melainkan tayangan slide foto-foto beresolusi tinggi. Foto pertama menampilkan Sheila mengenakan pakaian yang sangat minim, duduk di pangkuan seorang pria parubaya botak di sebuah ruangan remang-remang yang penuh botol minuman keras. Foto kedua menampilkan Sheila sedang merokok sambil dirangkul oleh pria lain yang berbeda. Foto ketiga, foto keempat, semuanya menampilkan adegan serupa di dalam Velvet Lounge. Di beberapa foto, perut Sheila yang sedikit membuncit terlihat jelas karena dia mengenakan atasan yang sangat ketat. Untuk kalian yang bertanya-tanya di mana Mas Anggara menemukan bidadari sucinya ini, lanjutku melalui mikrofon, suaraku kini terdengar tajam bagai silet. Dia tidak menemukannya di perpustakaan atau di panti asuhan. Dia menemukannya di Velvet Lounge, klub malam eksklusif di mana Sheila bekerja sebagai wanita penghibur kelas atas. Dan pria-pria di foto itu, mereka adalah klien-klien tetapnya, termasuk seorang pria bernama Hendra, bandar judi sekaligus ayah biologis dari bayi yang selama ini diagung-agungkan oleh ibu mertuaku. "Cukup!" teriak ibu mertuaku dengan suara serak. Dia berlari ke arahku, mencoba merebut mikrofon, namun tubuhnya bergetar hebat. Kakinya tidak kuat menopang berat badannya. Dia jatuh terduduk di lantai panggung, napasnya tersengal-sengal, wajahnya yang tadi dipenuhi kesombongan kini hancur berkeping-keping oleh rasa malu yang tak tertahankan. "Matikan layar itu. Matikan sekarang juga. Ini semua fitnah perempuan mandul gila," jerit ibu mertuaku sambil menangis histeris memukuli lantai panggung. "Fitnah?" Aku tertawa dingin. Tawa yang menggema di seluruh ruangan, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. "Baiklah, jika foto dan rekam medis belum cukup membuktikan, mari kita dengarkan langsung dari mulut sang bidadari sendiri." Aku memberi isyarat terakhir. Layar raksasa menjadi gelap, namun sedetik kemudian, sistem tata suara berkekuatan puluhan ribu watt di ruangan itu memutar sebuah file audio. Suara itu begitu keras, jernih, dan tidak mungkin disangkal. Terdengar suara dentuman musik klub di latar belakang, disusul oleh suara wanita yang sangat dikenal oleh semua orang di ruangan itu.
Suara Sheila. Gila, lu berani banget Shell, datang ke acara keluarganya. Suara wanita lain membuka rekaman. Lalu, tawa Sheila yang meremehkan dan licik menggema di seluruh penjuru ballroom mewah itu, menampar wajah Anggara dan ibunya berulang kali. Ya beranilah. Si Anggara itu cowok paling tolol yang pernah gue temui. Dia itu haus banget pengakuan gara-gara istrinya mandul. Gue tinggal nangis sedikit, bilang ini anaknya, dia langsung percaya 100%. Mamanya juga sama bodohnya, gampang banget dikibulin pakai akting menantu teraniaya. Bulan depan gue minta dibeliin rumah atas nama gue. Kalau udah dapet, tinggal gue ceraiin dia atau gue bawa lari hartanya. Lumayan buat nutupin utang gue ke Bang Hendra. Rekaman itu berhenti, menyisakan keheningan yang sangat mencekam di dalam gedung pertemuan itu. Tidak ada satupun tamu yang berani bersuara. Semua orang terpaku, terkejut, dan jijik melihat drama kehidupan nyata yang terpampang jelas di depan mata mereka. Di atas panggung, kehancuran terjadi secara absolut. Anggara mematung seperti patung es. Matanya kosong menatap ke depan. Kebanggaannya sebagai laki-laki, egonya yang selama ini dia agungkan, hancur lebur rata dengan tanah. Dia baru saja menyadari bahwa dia bukan pahlawan yang menyelamatkan wanita suci. Dia hanyalah seekor keledai bodoh yang dimanfaatkan, diperas hartanya, dan disuruh membesarkan anak haram pria lain. Perlahan, Anggara memutar kepalanya menatap Sheila. Wajahnya berubah menjadi iblis yang murka. Urat-urat di leher dan dahinya menonjol keluar. Enggak, Mas, itu bukan suaraku, itu editan. Mas, tolong percaya padaku, jerit Sheila histeris. Dia mundur ketakutan melihat tatapan mematikan dari Anggara. Dasar pelacur jalang, raung Anggara dengan suara menggelegar yang menggetarkan ruangan. Dia menerjang ke depan, tidak peduli lagi bahwa Sheila sedang hamil. Dia mencengkeram kerah gaun mewah Sheila, dan mengguncang tubuh wanita itu dengan brutal. Kau menipuku. Kau menguras hartaku. Kau menghancurkan keluargaku demi anak harammu ini. Kekacauan meledak. Ibu mertuaku yang tadinya duduk di lantai kini benar-benar kehilangan kesadarannya dan jatuh pingsan. Beberapa kerabat laki-laki berhamburan naik ke atas panggung untuk memisahkan Anggara yang sudah kehilangan akal sehatnya, mencoba mencekik Sheila yang menangis menjerit-jerit minta tolong. Tante Yuni dan kerabat perempuan lainnya berteriak panik memanggil dokter untuk ibu mertuaku. Panggung yang didesain untuk merayakan kebahagiaan itu kini berubah menjadi neraka jahanam bagi mereka. Di tengah semua kekacauan, teriakan, dan tangisan histeris itu, aku berdiri dengan sangat tenang. Aku memegang mikrofon erat-erat, menatap panggung kehancuran yang kubangun dengan tanganku sendiri. Rasa puas yang luar biasa dingin mengalir di sekujur nadiku. Tidak ada lagi rasa sedih. Tidak ada lagi rasa sakit. Hutang tamparan dan hinaan mereka telah kubayar lunas malam ini, lengkap dengan bunganya. Aku menatap Anggara yang sedang diseret mundur oleh kerabatnya sambil terus meneriakkan sumpah serapah kepada Sheila. Selamat atas kelahiran penerus keluarga kalian, Mas. Ucapku perlahan melalui mikrofon, memastikan kata-kataku menjadi hal terakhir yang dia dengar dariku. Aku meletakkan mikrofon itu di atas meja tumpeng, berbalik, dan berjalan menuruni tangga panggung. Para tamu undangan secara otomatis membelah jalan untukku, memberikan ruang bagiku untuk lewat. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Yang ada hanyalah tatapan ngeri, kagum, dan rasa hormat yang lahir dari ketakutan. Aku melangkah keluar dari ballroom mewah itu dengan punggung tegak, meninggalkan teriakan histeris dan kehancuran keluarga sombong itu di belakangku. Malam ini, aku bukan lagi Sandra yang mandul dan tak berguna. Aku adalah badai yang baru saja meratakan kehidupan mereka hingga tak bersisa. Langkahku terhenti tepat sebelum tanganku menyentuh gagang pintu utama ballroom yang terbuat dari kayu jati berukir itu. Suara jeritan histeris dan bentakan kasar dari arah panggung memaksaku memutar tubuh. Sesuatu di dalam diriku menahan kakiku untuk melangkah keluar. Aku ingin melihatnya. Aku ingin menyaksikan secara langsung akhir dari pertunjukan yang kubangun dengan susah payah ini. Setelah bertahun-tahun menelan ludah dan menahan air mata di bawah atap keluarga itu, aku berhak menikmati detik-detik keruntuhan mereka. Di atas panggung yang diterangi lampu sorot yang kini terasa menyilaukan dan kejam, kekacauan yang terjadi jauh lebih brutal dari yang pernah kubayangkan. Pesta mewah yang menghabiskan dana ratusan juta ini telah berubah menjadi arena penghakiman terbuka. Ratusan tamu undangan, yang dulunya memandangku dengan tatapan iba atau terang-terangan mencemoohku sebagai wanita mandul, kini berubah wujud menjadi penonton yang haus akan skandal. Beberapa dari mereka,
terutama rekan-rekan bisnis Anggara dan saingan sosial ibu mertuaku, bahkan secara terang-terangan mengeluarkan ponsel mereka. Mereka merekam setiap detik kehancuran keluarga Anggara, memastikan bahwa aib ini tidak akan pernah bisa dihapus dari ingatan kota ini. Anggara benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Wajahnya yang biasanya selalu dijaga agar terlihat berwibawa dan elegan, kini berubah menjadi merah padam, dipenuhi urat-urat yang menonjol di leher dan pelipisnya. Dia tidak lagi peduli pada ratusan pasang mata yang menatapnya ngeri. Dia menyeret tubuh Sheila yang sedang hamil besar itu tanpa ampun. Gaun sutra mewah yang dikenakan Sheila robek di bagian bahu saat Anggara mencengkeramnya dengan paksa. "Di mana uangku, Sheila?" Raung Anggara, suaranya pecah dan bergetar hebat karena amarah yang tak tertahankan. "Di mana uang 500 juta yang kuberikan padamu minggu lalu untuk modal usaha kos-kosan? Di mana perhiasan ibuku yang kau pinjam? Kau berikan semuanya pada bajingan bandar judi itu?" "Hah?" Sheila menangis sejadi-jadinya. Air mata palsu yang selalu dia gunakan untuk memanipulasi suamiku kini berganti menjadi air mata ketakutan yang nyata. Riasan wajahnya luntur, membuat maskara hitamnya mengalir membasahi pipinya yang pucat. Dia berusaha melepaskan diri, memukuli dada Anggara dengan kedua tangannya, namun tenaga laki-laki yang sedang murka itu jauh lebih besar. "Mas, sakit. Mas, lepaskan aku. Aku bisa jelaskan semuanya. Mas, bukti di layar itu bohong. Itu semua editan Sandra untuk menghancurkan kita," jerit Sheila, masih berusaha mempertahankan kebohongannya di ambang keputusasaan. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Sheila, bukan dari tanganku, melainkan dari tangan Anggara sendiri. Suara tamparan itu begitu keras hingga menggema di seluruh ruangan melalui mikrofon pembawa acara yang terjatuh di lantai panggung. Tubuh Sheila terhuyung ke belakang dan jatuh terduduk di atas karpet panggung. Dia memegangi pipinya yang langsung memerah, menatap Anggara dengan pandangan tidak percaya. Laki-laki bodoh yang selama ini selalu tunduk pada setiap permintaannya dan memujanya Bak Dewi, kini menamparnya di depan umum. "Jangan sebut nama Sandra dengan mulut kotormu itu," bentak Anggara, napasnya memburu. Matanya liar menatap sekeliling, menyadari betapa dalam jurang kebodohan yang telah dia gali sendiri. "Aku mendengar suaramu dengan telingaku sendiri di rekaman itu. Kau menyebutku tolol. Kau berencana menceraikanku setelah mengambil rumah baruku. Aku mengorbankan istriku sendiri demi perempuan sepertimu, dan ternyata kau hanya menjadikan aku sebagai tempat sampah untuk menampung benih laki-laki lain." Di sudut lain panggung, pemandangan yang tak kalah menyedihkan sedang terjadi. Ibu mertuaku, wanita yang selalu berjalan dengan dada membusung dan hidung terangkat tinggi, wanita yang selalu menghinaku setiap kali melihatku, kini tergeletak tak berdaya. Setelah sempat pingsan beberapa saat, dia kembali sadar hanya untuk dihadapkan pada kenyataan yang mengoyak jantungnya. Tante Yuni dan beberapa kerabat perempuan lainnya berusaha membantunya duduk, namun ibu mertuaku terus memberontak. Dia memukuli dadanya sendiri sambil meraung-raung, meratapi nasib keluarganya yang kini hancur lebur menjadi bahan tertawaan. "Malu. Aku malu. Di mana aku harus menyembunyikan wajahku?" ratap ibu mertuaku dengan suara serak yang menyayat hati. Dia menatap ke arah tamu undangan, ke arah teman-teman arisan sosialitanya yang kini memandangnya dengan tatapan jijik dan penuh gosip. "Anakku ditipu pelacur. Cucuku ternyata anak haram. Tuhan, cabut saja nyawaku sekarang." Tidak ada satupun tamu yang maju untuk menenangkan ibu mertuaku. Mereka justru mundur, menjaga jarak seolah keluarga Anggara membawa penyakit menular yang sangat mematikan. Reputasi yang dibangun selama puluhan tahun hancur tanpa sisa hanya dalam waktu kurang dari 15 menit. Di tengah kekacauan itu, Sheila menyadari bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang. Anggara sudah mengambil langkah maju untuk kembali menyerangnya, sementara paman-paman Anggara mulai naik ke panggung dengan wajah mengancam, siap untuk menyeret Sheila ke kantor polisi. Insting bertahan hidup Sheila mengambil alih. Dengan sisa tenaga dan kepanikan yang luar biasa, Sheila merangkak mundur, lalu bangkit berdiri dengan susah payah. Dia menendang kursi dekorasi hingga terjatuh untuk menghalangi jalan Anggara, lalu berbalik dan berlari menuruni tangga panggung. Dia berlari ke arah pintu keluar. Ke arahku. Langkah kaki Sheila terseret-seret karena hak sepatunya yang patah sebelah. Napasnya tersengal-sengal. Ketika matanya yang dipenuhi air mata kepanikan itu menangkap sosokku yang berdiri tenang di dekat pintu utama, raut wajahnya berubah. Ketakutannya mendadak berganti menjadi kebencian yang sangat pekat. Dia menyadari bahwa akulah arsitek dari semua kehancuran ini.
Akulah yang mencabut semua kemewahan yang baru saja dia genggam. Alih-alih berlari melewatinya, Sheila justru mempercepat langkahnya menujuku. Tangannya terangkat, berniat mencakarku atau menarik rambutku. Ini semua gara-gara kamu, perempuan mandul sialan. Teriak Sheila histeris, air liurnya sedikit menyembur karena amarah. Kalau saja kamu diam dan mau dicerai dengan tenang, aku tidak akan berakhir seperti ini. Kamu menghancurkan hidupku. Aku akan membunuhmu. Orang-orang di sekitarku terkesiap, beberapa petugas keamanan mencoba berlari ke arah kami, namun jarak mereka terlalu jauh. Anggara juga berteriak dari kejauhan, mencoba mengejar Sheila, namun langkahnya tertahan oleh kerumunan tamu. Namun aku tidak beranjak 1 sentimeter pun dari posisiku. Aku tidak gentar. Aku telah melewati malam-malam penuh air mata dan kehancuran mental yang jauh lebih menyiksa daripada ancaman fisik dari wanita rendahan di depanku ini. Saat Sheila berada tepat di hadapanku dan mengayunkan tangannya ke arah wajahku, aku bergerak dengan cepat. Dengan gerakan yang sangat tenang namun penuh perhitungan, aku menepis tangan Sheila dengan lengan kiriku, membuat pertahanannya terbuka lebar. Kemudian, dengan seluruh sisa tenaga, amarah, dan rasa sakit yang telah kupendam selama berbulan-bulan, aku mengayunkan tangan kananku. Klak! Suara tamparan itu meledak, jauh lebih keras dan nyaring daripada tamparan yang kuterima dari Anggara beberapa bulan yang lalu. Telapak tanganku menghantam pipi kiri Sheila dengan kekuatan penuh, membawa serta setiap rasa sakit dari hinaan yang kuterima, setiap air mata yang jatuh di lantai kamarku yang dingin, dan setiap detik waktu berhargaku yang terbuang sia-sia melayani keluarga pengkhianat ini. Benturan itu begitu kuat hingga tubuh Sheila terpelanting ke samping. Dia kehilangan keseimbangan, menabrak meja pendaftaran tamu di dekat pintu, sebelum akhirnya jatuh tersungkur di atas lantai marmer yang dingin. Dia memegangi pipinya yang kini tercetak jelas warna merah berbentuk telapak tangan. Dia tidak berani menatap wajahku. Tubuhnya gemetar ketakutan menyadari bahwa domba yang selama ini mereka jadikan bulan-bulanan kini telah berubah menjadi predator yang mematikan. Suasana di sekitar pintu masuk seketika hening. Semua orang terpaku menatap kejadian itu. Bahkan Anggara yang baru saja berhasil menerobos kerumunan dan berhenti beberapa langkah dariku, hanya bisa berdiri mematung dengan napas terengah-engah. Aku melangkah maju, berdiri menjulang di atas tubuh Sheila yang meringkuk di lantai. Aku memandanginya dengan tatapan yang sangat kosong, tidak ada simpati, tidak ada rasa kasihan. Itu adalah kembalian untuk tamparan yang kuterima di malam perayaan ulang tahun pernikahan mertuaku. Ucapku dengan suara yang tidak terlalu keras, namun cukup jelas untuk didengar oleh Anggara dan orang-orang di sekitarnya. Suaraku sedingin bongkahan es. Dan ingat ini baik-baik. Sheila, aku tidak menghancurkan hidupmu. Kamu dan keserakahanmu lah yang menghancurkan hidupmu sendiri. Jangan pernah berani menyentuhku lagi, atau tamparan berikutnya akan mendarat di pengadilan bersama surat laporan penipuanmu. Aku lalu mengalihkan pandanganku perlahan, menatap lurus tepat ke dalam mata Anggara. Laki-laki yang berdiri di depanku ini terlihat sangat menyedihkan. Jas kremnya kusut berantakan, dasinya miring, rambutnya acak-acakan, dan matanya memerah menahan tangis penyesalan. Dia menatapku dengan pandangan memelas, bibirnya bergetar seolah ingin mengucapkan sesuatu, mungkin kata maaf, atau mungkin permintaan tolong. Namun sebelum satu kata pun keluar dari mulut pengecutnya, aku memotongnya. Dan untukmu, Mas Anggara, ucapku tajam, memastikan setiap suku kataku menusuk tepat ke ulu hatinya. Kamu dan ibumu selalu menyebutku sebagai perempuan mandul yang tak berguna. Kalian membuangku seperti sampah demi mengejar sebuah kebohongan yang dibalut gaun murahan. Sekarang, lihatlah dirimu sendiri. Kamu menghabiskan hartamu, menghancurkan nama baik keluargamu, dan mempermalukan ibumu di depan semua orang, hanya untuk membesarkan anak haram dari seorang bandar judi. Aku memberikan senyuman sinis terakhir yang akan selalu menghantui sisa hidupnya. Kenyataannya, Mas, akulah satu-satunya hal berharga yang pernah kamu miliki dalam hidupmu yang menyedihkan ini. Dan sekarang, aku sudah pergi. Nikmatilah hasil panen dari benih pengkhianatan yang kamu tanam sendiri. Tanpa menunggu balasan dari bibirnya yang keluh, aku membalikkan badan. Aku mendorong pintu ganda ballroom itu hingga terbuka lebar. Angin malam yang dingin dan segar langsung menerpa wajahku, menyapu bersih aroma busuk kebohongan dari dalam gedung tersebut. Aku melangkah keluar dengan langkah ringan, anggun, dan penuh kemenangan. Suara hak sepatuku menggema di lobi yang sepi, mengiringi kebebasanku. Di belakangku, pintu ballroom perlahan menutup,
meredam suara tangisan histeris Sheila, jeritan ibu mertuaku, dan runtuhnya dunia Anggara. Sandiwara telah benar-benar usai, dan akulah satu-satunya yang keluar dari sana sebagai pemenang mutlak. Waktu memiliki cara yang magis untuk menyembuhkan luka dan mengubah jalan hidup seseorang. 8 bulan telah berlalu sejak malam kehancuran di ballroom Hotel Bintang 5 itu. Udara pagi kota terasa sangat sejuk dan segar. Sinar matahari pagi menembus kaca jendela besar ruang kerjaku, memberikan kehangatan yang menyenangkan. Aku duduk bersandar di kursi kulitku yang nyaman, menyesap secangkir teh chamomile hangat, dan menatap keluar jendela dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahku. Hidupku telah berubah 180 derajat. Aku bukan lagi Sandra yang dulu, istri penurut yang selalu mengalah, perempuan kusam yang mengurung diri di rumah karena merasa rendah diri akibat belum memiliki anak. Aku telah terlahir kembali. Berbekal uang tabungan pribadiku dan sisa harta gonogini yang akhirnya berhasil kumaksimalkan lewat bantuan pengacaraku, Rina, aku membuka sebuah agensi penyelenggara acara dan catering khusus untuk pernikahan kelas atas. Pengalamanku bertahun-tahun merancang acara keluarga Anggara ternyata menjadi modal yang sangat berharga. Bisnisku berkembang pesat, jadwalku selalu penuh, dan yang terpenting, aku menemukan kembali nilai diriku yang sempat dihancurkan oleh keluarga itu. Proses perceraianku dengan Anggara berjalan dengan sangat cepat dan mulus. Anggara sama sekali tidak berani menunda atau mempersulit persidangan. Bagaimana bisa dia memikirkan sidang cerai kami, sementara hidupnya sendiri sedang dilanda tsunami masalah yang bertubi-tubi? Rina, yang selalu memperbarui informasiku tentang kejatuhan mereka, seringkali datang ke kantorku hanya untuk menceritakan nasib Anggara sambil tertawa puas. Kabar yang beredar di lingkaran sosial kota ini sangat mengerikan bagi keluarga Anggara. Malam itu, setelah aku meninggalkan gedung, polisi akhirnya datang karena laporan keributan dari pihak hotel. Sheila sempat ditahan sebentar sebelum akhirnya dibebaskan dengan jaminan. Namun, itu barulah awal dari mimpi buruk Anggara. Hanya dalam waktu kurang dari 2 minggu setelah malam itu, Sheila berhasil melarikan diri dari kota ini. Wanita licik itu ternyata sudah sangat memperhitungkan segalanya. Dia mencairkan semua cek yang sempat ditandatangani Anggara dalam keadaan mabuk kepayang, memalsukan beberapa dokumen pemindahan aset apartemen kecil, dan kabur membawa lari uang tunai ratusan juta rupiah bersama Hendra, kekasih gelapnya. Anggara ditinggalkan dengan tangan kosong dan hutang yang menumpuk. Reputasi bisnis perusahaannya hancur lebur. Banyak investor dan kolega bisnis yang menarik dana mereka setelah menyaksikan secara langsung skandal memalukan malam itu. Mereka menganggap Anggara adalah pemimpin yang bodoh, tidak stabil, dan tidak bisa dipercaya mengelola uang perusahaan jika dia bisa dengan mudahnya ditipu oleh wanita malam. Perusahaan keluarganya dinyatakan bangkrut beberapa bulan kemudian, menyisakan aset berupa rumah induk yang akhirnya terpaksa disita oleh bank untuk menutupi hutang-hutang perusahaannya. Dan ibu mertuaku, wanita yang dulu begitu bangga dan sombong itu tidak pernah lagi menampakkan diri di luar rumah. Syok yang bertubi-tubi, ditambah rasa malu karena menjadi bahan gunjingan seluruh teman sosialitanya, membuat kesehatannya menurun drastis. Dia terkena serangan stroke ringan seminggu setelah acara tersebut, membuatnya harus duduk di kursi roda, kehilangan kemampuan untuk berteriak dan mencaci maki orang lain. Kebanggaan yang dia puja-puja telah berubah menjadi racun yang menggerogoti tubuhnya sendiri. Suara ketukan di pintu ruang kerjaku membuyarkan lamunanku. Rina, asistenku, melongokkan kepalanya ke dalam. Mbak Sandra, maaf mengganggu. Ada seseorang yang memaksa ingin bertemu dengan Mbak di depan. Saya sudah bilang Mbak sedang sibuk merevisi jadwal klien, tapi dia tidak mau pergi. Dia malah duduk bersimpuh di dekat parkiran mobil Mbak. Lapor Rina dengan wajah kebingungan. Dahiku sedikit berkerut. Siapa? Rin? Klien yang bermasalah atau vendor? Rina menggeleng pelan, raut wajahnya berubah menjadi sedikit jijik. Bukan, Mbak. Itu mantan suami Mbak. Mas Anggara. Jantungku tidak berdebar, napasku juga tidak tercekat. Mendengar nama Anggara kini sama rasanya seperti mendengar nama orang asing yang lewat di jalanan. Tidak ada lagi sisa-sisa cinta, kebencian pun sudah lama menguap tergantikan oleh rasa tak acuh. Aku meletakkan cangkir tehku dengan tenang. Biar saya yang hadapi. Kamu kembali saja ke meja kerja, Rin. Jangan biarkan satpam bertindak kasar dulu, ini urusanku. Ucapku seraya berdiri dan merapikan setelan blazer abu-abu elegan yang kukenakan. Aku berjalan keluar dari gedung kantorku menuju area parkir. Matahari sudah cukup tinggi, sinarnya menyorot terang ke aspal jalanan. Dan di sanalah dia berada,
berdiri bersandar di dekat mobilku yang terparkir. Pemandangan di depanku ini membuatku nyaris tidak mengenali pria itu. Laki-laki yang dulu selalu mengenakan kemeja sutra mahal, jam tangan Rolex, dan sepatu kulit yang mengkilap itu, kini tampak sangat berantakan dan menyedihkan. Anggara mengenakan kemeja kusam yang ujungnya tidak dimasukkan dengan rapi, celana bahan yang sudah pudar warnanya, dan sandal jepit kulit biasa. Wajahnya dipenuhi brewok tak terurus, matanya cekung dengan kantung mata hitam yang sangat tebal, menandakan bahwa dia sudah berbulan-bulan tidak tidur dengan nyenyak. Postur tubuhnya yang dulu gagah kini membungkuk, layaknya manusia yang telah memikul beban kegagalan seumur hidupnya. Mendengar suara ketukan hak sepatuku, Anggara mendongak. Begitu matanya melihatku, dia langsung berdiri tegak. Mata cekungnya terbelalak, seolah melihat sebuah keajaiban yang tidak nyata. Dia menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Aku tahu apa yang dia lihat. Dia melihat mantan istri yang dulu dia buang, kini berdiri di hadapannya sebagai wanita mandiri yang sukses, jauh lebih cantik, bersinar, dan penuh percaya diri. Senge. Suaranya parau, pecah di udara yang kering. Dia mengambil satu langkah maju, tangannya gemetar terulur ke arahku. Aku berhenti melangkah, menjaga jarak aman sekitar 2 meter darinya. Aku menatapnya dengan pandangan dingin dan datar, melipat kedua tanganku di depan dada. Ada keperluan apa kamu datang ke tempat kerjaku, Mas? Jika ini urusan dokumen pengadilan yang belum selesai, kamu bisa menghubungi pengacaraku. Kata-kata formal dan kasarku membuat bahu Anggara langsung merosot. Tiba-tiba, tanpa kuduga sedikit pun, laki-laki yang egonya dulu setinggi langit itu menjatuhkan dirinya ke aspal yang panas. Dia berlutut tepat di depanku. Tangannya mencengkeram ujung bawah celanaku, wajahnya menunduk dalam-dalam menyembunyikan tangisnya yang mulai pecah. Maafkan aku, Sandra, maafkan aku. Isaknya tersedu-sedu, suaranya sangat menyedihkan. Aku hancur, San. Hidupku benar-benar hancur. Perusahaanku bangkrut, rumah kita disita bank, dan ibu sekarang sakit parah, stroke. Aku tidak punya uang sepeser pun untuk membiayai pengobatannya. Teman-temanku, saudara-saudaraku, semuanya meninggalkanku. Aku menunduk menatap kepalanya yang menunduk pasrah. Perasaanku benar-benar kosong. Tidak ada simpati untuk laki-laki yang dulu dengan mudahnya menamparku di depan umum dan melempar surat cerai ke wajahku. Lalu, apa hubungannya semua masalahmu itu denganku, Mas? Tanyaku dengan suara tenang yang mematikan. Anggara mendongak, matanya yang merah dan basah menatapku dengan penuh keputusasaan. Tolong aku, San. Tolong pinjamkan aku sedikit uang untuk membawa ibu ke rumah sakit. Aku mohon. Dan tolong kembalilah padaku, San. Aku sadar aku sangat bodoh. Aku dibutakan oleh obsesi gila ibuku dan tipu daya pelacur itu. Aku menyadari bahwa hanya kamu wanita yang tulus mencintaiku apa adanya. Aku berjanji akan berubah, San. Kita mulai semuanya dari nol lagi. Aku tidak peduli kamu tidak bisa memberiku anak. Aku hanya butuh kamu. Mendengar kalimat terakhirnya, sebuah tawa kecil dan sinis lolos dari bibirku. Betapa lucunya manusia ini. Ketika dia berada di atas, dia menginjak-injakku karena rahimku. Ketika dia jatuh tersungkur di dasar jurang yang dia gali sendiri, dia tiba-tiba tidak peduli lagi soal anak dan memohon ketulusanku. Aku menarik kakiku mundur dengan kasar, melepaskan cengkeramannya dari celanaku seolah tangannya adalah kotoran yang menjijikkan. Jangan pernah berani menyebut kata tulus dari mulutmu, Mas. Ucapku tajam, menatapnya dengan rasa jijik yang luar biasa. Kamu tidak kembali padaku karena kamu mencintaiku. Kamu kembali padaku karena pelacurmu itu sudah menguras hartamu dan membuangmu. Sementara aku kini memiliki segalanya. Kamu bukan mencari istri, kamu sedang mencari tempat penampungan untuk kemiskinan dan rasa malumu. Anggara menggeleng kuat-kuat, tangannya kembali terulur mencoba meraihku. Tidak, San. Aku sungguh-sungguh. Cukup. Bentakku keras, membuat Anggara langsung terdiam kaku. Aku mencondongkan tubuhku ke depan, menatap tajam langsung ke dalam bola matanya yang ketakutan. Dengar ini baik-baik, Anggara. Ketika kamu menamparku malam itu, ketika ibumu meneriakiku mandul dan tak berguna di depan semua orang, rasa cintaku padamu mati detik itu juga. Kalian sendiri yang melempar berlian demi memungut tumpukan sampah. Dan sekarang, setelah sampah itu membusuk dan meracuni hidup kalian,
Kalian tidak bisa memaksa berlian yang sudah bersinar di tempat lain untuk kembali ke tangan kalian yang kotor. Aku menegakkan tubuhku kembali, mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dari dalam dompetku, lalu menjatuhkannya tepat di depan lutut Anggara yang masih bersimpuh. Lembaran uang itu berhamburan tertiup angin kecil di atas aspal. Ambil uang sedekah ini untuk membeli obat ibumu, dan anggap ini sebagai sumbangan terakhirku untuk mantan keluarga yang pernah menganggapku tidak berguna. Setelah ini, jangan pernah berani menampakkan wajahmu lagi di hadapanku. Jika kamu kembali, satpamku tidak akan segan mematahkan kakimu dan menyeretmu ke kantor polisi atas tuduhan gangguan. Tanpa menoleh lagi, aku membalikkan badan, menekan tombol remote mobilku, dan membuka pintu kemudi. Aku masuk ke dalam mobil, menyalakan mesinnya yang berderu halus, dan menyalakan pendingin udara. Dari balik kaca jendela mobil, aku bisa melihat Anggara masih berlutut di atas aspal, menangis sesenggukan sambil memunguti lembaran uang yang kujatuhkan dengan tangan bergetar. Dia adalah gambaran sempurna dari sebuah kehancuran mutlak akibat keserakahan dan pengkhianatan. Aku memutar kemudi, menginjak pedal gas, dan melajukan mobilku keluar dari area parkir. Aku menatap kaca spion untuk terakhir kalinya, melihat bayangan Anggara yang semakin lama semakin mengecil hingga akhirnya menghilang dari pandanganku, tertinggal jauh di belakang sebagai sebuah masa lalu yang tak berarti. Aku mengalihkan pandanganku kembali ke depan, menatap jalanan kota yang terbentang luas di bawah sinar matahari yang cerah. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara kebebasan. Senyum lebar dan tulus akhirnya mengembang di wajahku. Babak lama yang penuh air mata telah kututup rapat. Dan kini, babak baru Sandra yang bahagia dan tak terkalahkan, baru saja dimulai.